Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Manzilatus Ada dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 0602320038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah dan perbedaannya dengan karya ilmiah itu adalah laporan tertulis yang diterbitkan dan memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian. Biasanya karya ilmiah itu adalah makalah atau penelitian atau seminar dan artikel jurnal yang pada dasarnya itu tentang kesemuanya itu merupakan produk dan kegiatan ilmuwan. Jadi, data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut yang dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Selain itu, karya ilmiah itu mempunyai struktur penulisan. Pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah ini. Yang kedua adalah isi dan pembahasan. Nah, pada isi dan pembahasan ini terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung pada masalah yang dibahas pada karya ilmiah tersebut. Yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan ini terdiri dari kesimpulan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan pada bagian ini merupakan kesimpulan seringkas dan singkat mengenai hasil analisis, dan pada beberapa karya ilmiah terdapat pemikiran kita terhadap pemikiran tersebut. Bagian ini berisi satu bab biasanya. Penjelasan dari pengertian karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selanjutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yafa Sultan Arkano, NIM 060220320037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. Maksud dari reproduktif di sini adalah tulisan yang ditulis oleh penulis harus dapat diterima dan dibaca oleh pembaca agar maksud yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya dapat sampai kepada pembaca. Yang kedua adalah tidak ambigu. Maksud dari tidak ambigu di sini adalah kalimat yang ditulis oleh penulis dalam tulisannya itu harus jelas, detail, dan tidak menggantung atau membingungkan para pembacanya supaya mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga adalah tidak emotif. Maksud dari emotif di sini adalah kalimat atau tulisan yang ditulis oleh penulis itu tidak dicampuri oleh emosi dari penulis itu sendiri. Jadi tulisan karya ilmiah itu tidak boleh digabung atau ditulis karena unsur dari emosi dari si penulis. Jadi harus real dari penelitian yang ditulis oleh penulis tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku di sini yang sesuai dengan KBBI. Maksud dan tujuan dari penulisan menggunakan bahasa baku di sini adalah untuk supaya memudahkan pembacanya untuk memahami. Karena kalau memakai bahasa yang tidak baku, mungkin beberapa orang kesulitan untuk memahaminya karena mungkin ada perbedaan arti dalam bahasa yang tidak baku. Penulisan menggunakan bahasa baku di sini meliputi semua aspek dalam karya ilmiah, yaitu mulai dari pembukaan, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, sumber teori, daftar pustaka, dan yang lain-lain. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah ilmiah. Maksud dari penggunaan kaidah ilmiah di sini adalah penggunaan beberapa kata-kata akademik atau istilah-istilah akademik dalam tulisan si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kapabilitas si penulis atau kemahiran si penulis dalam kajian yang dibahasnya atau sedang ditulisnya. Selanjutnya yaitu bersifat dekoratif. Dekoratif di sini adalah penulisan dari penulis harus memiliki arti atau makna, dan rasional. Rasional di sini penulis harus mampu menonjolkan urutan pemikirannya secara logis dan cermat.
selanjutnya yaitu bersifat kohesi atau terdapat kohesi. Maksud dari kohesi di sini adalah tulisan yang ditulis oleh penulis harus memiliki kesinambungan antara bab dengan bab selanjutnya dan tidak bertele-tele. Selanjutnya yaitu bersifat objektif. Maksud dari objektif di sini adalah tulisan yang ditulis oleh penulis harus merujuk pada objek yang ditelitinya, bukan subjektif atau berdasarkan dari emosi dirinya seperti yang dijelaskan pada ciri sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif di sini adalah supaya pembaca tidak dibingungkan dengan tulisan dari penulis yang berputar-putar atau terus diulangi. Maksud dari kalimat efektif di sini adalah penjelasannya to the point atau kepada yang perlu dijelaskan, jadi tidak berputar-putar atau diulangi. Baik, itu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahim dengan NIM 0203200035 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Setelah membahas pengertian dan ciri-ciri karya tulis ilmiah yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah adalah hasil dari penelitian, yaitu harus bersifat objektif atau bukan dari hasil rekayasa. Fakta dan objek yang diteliti harus berkesinambungan atau sesuai, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan karya non-ilmiah bukan hasil dari penelitian, melainkan bisa dari pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi, dan juga tidak perlu berupa fakta yang dapat didramatisir. Yang kedua, karya ilmiah harus bersifat sistematis atau berurutan, yaitu sesuai dengan sistematik penulisan yang benar. Sedangkan karya non-ilmiah ini adalah karangan yang bersifat bebas, bisa dengan alur maju, alur mundur, begitu pula dengan alur campuran. Yang ketiga, karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah tersebut. Sedangkan karya non-ilmiah tidak ada ketentuan seperti tadi. Penulis menggunakan model bahasa yang diinginkan. Keempat, suatu kritik dalam karya ilmiah haruslah berdasarkan bukti. Sedangkan karya tulis non-ilmiah tidak. Hanya berdasarkan apa yang dipikirkan saja oleh pengarang. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Agistidya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menyampaikan perbedaan karya tulis, karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Karya ilmiah hasil dari penelitian dan bersifat metodis atau sistematis, sedangkan karya non-ilmiah bersifat dari pengalaman, imajinasi penulis, dan beraliran bebas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.